Perseteruan lawyer ternama Hotman Paris dengan Hotma Sitompul kian memanas setelah beredarnya sebuah bukti foto Hotman Paris bersama wanita yang ditunjukkan Hotma Sitompul pada jumpa pers yang dilaksanakan pada hari Senin 4 Oktober 2021. Melihat bukti foto tersebut telah tersebar luas di mana-mana, Hotman Paris pun kini akhirnya angkat bicara terkait foto dirinya yang baru-baru ini ramai diperbincangkan telah disebarluaskan oleh Hotma Sitompul. Itu bukan foto panas. Saya waktu lihat foto itu ketawa. Kenapa tuh Bang? Itu tahun 2018 di Omnia, di kolam renang. Kan kalau Hotman itu karena terlalu hebat, terlalu top, langsung dikerumuni cewek-cewek, sehingga kan kalau di Beach Club di Omnia itu ada DJ-nya kan. Jadi berdansa di air. Kalau berdansa di air, coba, kan kita kan suka gini-gini kan sama cewek kan. Pada saat gini itu, sama dia di crop, di foto, di screenshot. Jadi itu bukan foto, itu dia screenshot dari video. Itu video sebenarnya Bang? Video itu sebenarnya, ya. Sehingga kelihatan seolah-olah pelukan. Lagi pula, sekiranya benar pelukan, so what? Itu kan di kolam renang di Bali. Mau dia jungkir balik juga, bukti apa lagi nggak ada. Ini Bang, Pengertian kode etik kalau saya melecehkan pengacara lain, melalaikan klien saya, hanya itu toh. Kan sudah diputus, sudah selesai, case close. Kemudian habis itu datang lagi, ada anak yang sudah besar. Ternyata itu anak dari istri pertama. Ya minta diakui. Aku juga tidak pakai itu sebagai alasan untuk kode etik, saya nggak kait-kaitkan. Oke? Yang ketiga, istri kedua juga cerai. Aku juga nggak pakai itu sebagai alasan untuk kait-kaitkan ke kode etik. Yang ketiga, Desi pun sudah ribut lagi, ya. Jadi contoh mana? 2 kali cerai. Ini sama Desi sudah mulai mengarah kemana, Anda sudah tahu. Kalau Hotman ini suami bahagia, istri gua bahagia, anak saya 1, 2, 3, mana nih? Semuanya lulusan Inggris, Fakultas Hukum. Ini ada yang pakai jas itu barusan itu, anak sulung saya itu, ya. Jadi apa dong? I'm happily married and rich lawyer. So, hi Hotma, I'm a happily married and rich lawyer and very successful. So you have no rights, you have no basis to talk about my family. Can you speak English or not? Bang. Pernyataan demi pernyataan terus terlihat dalam perseteruan antara dua pengacara terkenal, Hotman Paris dengan Hotma Sitompul. Setelah dinyatakan kalah dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik, Hotma Sitompul pun telah mengadakan konferensi pers atas putusan Pradi DKI Jakarta. Mengetahui jika Hotma Sitompul telah mengadakan jumpa pers, Hotman Paris pun turut memberikan komentarnya terkait pernyataan yang dikeluarkan oleh Hotma Sitompul pada Senin 4 Oktober 2021. Itu Hotma mungkin sudah pusing karena kalah. Dicari-carilah alasan yang tidak atur kaitannya dengan kode etik. Dia semua di YouTube, semua komentar benar-benar semua pada ngecek, ya. Peraturan kode etik itu hanya kalau Anda pada saat melaksanakan tugas sebagai advokat melanggar kode etik. Misalnya menjolimi klien, menggelapkan duit klien, memalsukan dokumen. Kalau kehidupan pribadi itu tidak ada kaitannya, ya. Makanya waktu dia melapor ke kode etik banyakkan tentang TikTok. Makanya sejak dari awal saya yakin menang. Emang nggak ada satupun, tidak ada yang saya langgar kata-kata. Justru mereka lah, Anda tahu sendiri kan, puluhan kali pengacaranya mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap saya. Kemudian mengenai foto yang kemarin dipamerin, saya tertawa terbahak-bahak karena itu bukan foto, itu video dansa-dansa di Beach Club di Omnia tahun 2018. Berarti lama ya Bang ya? Udah lama. Kalau saat foto itu kan kita kan suka gini kan, suka dansa gini, suka pegang tangan ceweknya. Pada saat inilah di screenshot sama dia, di foto biar seolah-olah pelukan. Sekarang pun nggak ada kaitan karena itu kehidupan pribadi dan itu bukan pelukan. Dan kalaupun benar pelukan di Bali, so what? Itu kan di Bali di kolam renang, lihat nggak baju renangnya itu? Iya kan, orang di Bali, orang di kolam renang itu di Beach Club ya.
Ya segala macam gaya juga ada, tapi itu orang dengan sengaja screenshot video yang lagi dansa. Ya, jadi seolah-olah pelukan padahal tidak pelukan. Wah, itu di Bali yang lagi liburan. Ya kan? Ya kan, pengertian pelanggaran kode etik harus pada saat menangani klien tersebut melakukan pelanggaran, misalnya mencium kliennya, menjolimi kliennya, mencuri uangnya, honornya diambil tapi tidak bekerja. Itu artinya kode etik. Contoh ibarat dokter kalau melanggar kode etik pada waktu menangani pasien, lapornya ke ID. Tapi kalau dia menyerobot tanah tetangga, itu bukan ke ID. Itulah maksud saya bedanya, ya. Kita dulu. Itu kira-kira, ya. Jadi kenapa saya dari awal sudah yakin menang, karena tidak ada satu kalimat pun dari saya yang merendahkan mereka, malah mereka yang merendahkan saya. Makanya saya yakin menang. Makanya pada saat putusan pun memang wartawan udah pada tahu, ya saya bilang iya. Lagi pula sudah ada jutaan perkara di Indonesia ini di mana pada saat putusan wartawan datang. Bukan berarti ada kolusi gitu loh. Orang yang kalah ya pasti akan ngomong gitu. Tapi Anda baca nggak pertimbangan putusan itu? Udah baca kan? Udah dengar kan? Bahwa wanita bening-bening dipakai sebagai alat. Jadi nggak usah bolak-balik tanya deh, ya. Nggak usah bolak-balik tanya karena itu hanya fitnahan belaka. Menurut peraturan Peradi, kalau dia masih terdaftar boleh. Dia belum pernah mundur. Walaupun kartunya sudah. Iya, itu peraturan Peradi. Itu ada di putusan semuanya. Itu sudah dipersoalkan di putusan karena dia masih terdaftar resmi sebagai anggota di Peradi. Dia masih terdaftar resmi. Masih ada, dia tidak pernah mundur. Di peraturan Peradi dia masih resmi terdaftar. Oke, berarti benar putusan itu ya? Ya, bagi saya bukan soal berapa lama dihukum, tapi adalah hikmahnya adalah kamu salah. Pihak Hotma Sitompul pun mengatakan jika dengan adanya Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari Desiree Tarigan membuat perdamaian tidak terjadi antara dirinya dengan Desiree Tarigan. Dianggap tidak mendamaikan permasalahan, Hotman Paris pun kini buka suara dan menegaskan juga mengungkapkan jika pihak dari Hotma Sitompul lah yang tak ingin didamaikan. Sejak Desi keluar dari rumah ke rumah sebelah, langsung dibangun tembok. Tidak boleh Desi masuk ke belah. Tidak pernah dihubungin, tidak pernah ditelepon 4 bulan lebih, tidak pernah dikirim nafkah. Waktu kita datang tanggal berapa itu, tanggal 26 Maret yang datang ke gerbangnya, dibuka gerbang juga enggak. Jadi yang tidak mau berdamai siapa? Coba lihat. Kalau memang dia benar mau berdamai sama istrinya, ya di sebelah kok, tinggal di sebelah. Dan itu sebelum saya masuk tanggal 19 Maret, istrinya kan keluar dari rumah itu tanggal 7 Februari. Berarti udah hampir 2 bulan, 1,5 bulan lebih. Ya kan pernah ingat kan waktu kita datang kan? Ingat kan waktu kita datang, waktu datang ke gerbangnya itu? Udahlah, itu alasan doang itulah. Orang ini alasan yang dibuat-buat, bisa dibilang gitu, Bang. Alasan yang dibuat-buat. 4 bulan penuh istrinya di samping. 4 bulan penuh istrinya di samping. Ya, rumahnya. Di WA juga enggak. Karena pengertian kode etik itu adalah kalau kita menelantarkan klien, melalaikan tugas saat menangani klien, berarti saksi yang relevan adalah klien. Makanya saya terlalu pintar lawan dia. Itu loh. Itu artinya kode etik. Kode etik itu adalah pada saat melaksanakan tugas, ya, pada saat melaksanakan tugas membela klien. Berarti yang jadi saksi siapa? Ya klien. Kalau hebat kan pasti lawan tidak pernah mengatakan kita hebat. Tapi seorang putra Batak yang sudah tampil di berbagai kolar luar negeri, itu artinya apa? Seorang putra Batak yang sudah membela hampir semua konglomerat, itu artinya apa? Seorang putra Batak yang menangani berbagai banyak kasus kepailitan, top skor, artinya apa? Pernah nggak dia menangani kasus kepailitan? PKPU.